Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SG Toptil yang berbahagia. Tahukah sahabat tentang penyakit angin duduk? Bila sahabat belum tahu tentang penyakit ini, tonton videonya hingga selesai agar menambah pemahaman. Paling tidak bila ada teman, saudara ataupun tetangga ada yang memberikan pertanyaan seperti pertanyaan yang nanti akan kita bahas, sahabat dengan mudah mampu memberikan uraian penjelasan panjang maupun singkat tentang penyakit angin duduk. Baiklah sahabat semua, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol loncengnya agar saya lebih bersemangat dalam memberikan informasi yang saya ketahui kepada sahabat semua. Kita mulai dari pertanyaan, apa yang dimaksud dengan penyakit angin duduk? Penyakit angin duduk adalah istilah populer di Asia Tenggara untuk menyebut kondisi medis yang disebabkan oleh stagnasi udara dan energi dalam tubuh, biasanya menimbulkan rasa sakit pada bagian belakang atau pinggang. Dalam ilmu kedokteran, ini biasanya disebut dengan istilah sindrom hipersensitivitas parasimpatis. Apa yang menjadi penyebab penyakit angin duduk? Penyakit angin duduk disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya, 1. Postur tubuh yang tidak baik saat duduk terlalu lama. 2. Aktivitas fisik yang terlalu sedikit dan membuat peredaran darah dan udara terhambat, stres dan kecemasan. 3. Gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, minum alkohol, dan makan makanan yang tidak sehat. 4. Penyakit seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan masalah pada tulang belakang. 5. Lingkungan kerja yang membuat seseorang harus duduk terlalu lama, seperti bekerja di depan komputer. Kapan biasanya penyakit angin duduk menyerang manusia? Penyakit angin duduk dapat menyerang siapa saja, tidak terbatas pada usia atau jenis kelamin tertentu. Namun, beberapa faktor seperti gaya hidup tidak sehat, postur duduk yang buruk, dan lingkungan kerja yang membuat seseorang harus duduk terlalu lama dapat memperbesar risiko seseorang terkena penyakit angin duduk. Orang yang memiliki aktivitas fisik yang minim, memiliki pekerjaan yang membuat mereka harus duduk terlalu lama, atau memiliki masalah kesehatan seperti obesitas dan tekanan darah tinggi, juga lebih rentan terkena penyakit angin duduk. Tindakan apa yang harus dilakukan pertama ketika seseorang terkena penyakit angin duduk? Tindakan pertama yang harus dilakukan ketika seseorang terkena penyakit angin duduk adalah 1. Beristirahat dan berbaring untuk membantu meredakan rasa sakit dan meningkatkan aliran darah dan udara. 2. Mengaplikasikan pemanasan atau pemijatan ringan pada area yang sakit. 3. Minum banyak air untuk membantu menjaga agar tubuh tetap terhidrasi. 4. Melakukan latihan ringan dan gerakan untuk memperlancar sirkulasi darah dan udara. 5. Menghindari aktivitas fisik yang berat dan memakai pakaian yang longgar. 6. Menerapkan postur yang baik saat duduk dan berolahraga secara teratur untuk mencegah penyakit angin duduk kembali. Namun, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter jika gejala penyakit angin duduk tidak membaik atau bertambah parah. Apakah penyakit angin duduk termasuk penyakit yang mematikan? Penyakit angin duduk sendiri tidak mematikan. Namun, kondisi ini dapat menimbulkan rasa sakit dan kenyamanan yang mengurangi kualitas hidup seseorang. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, penyakit angin duduk dapat memicu masalah kesehatan yang lebih serius seperti hernia, hernia diskus, atau masalah tulang belakang lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyakit angin duduk secepat mungkin agar tidak menimbulkan masalah kesehatan yang lebih serius. Bagaimana cara untuk menghindari agar tidak terkena penyakit angin duduk? Berikut adalah beberapa cara untuk menghindari penyakit angin duduk. 1. Melakukan gerakan dan latihan secara teratur untuk memperlancar sirkulasi darah dan udara. 2. Berolahraga secara teratur dan melakukan aktivitas fisik yang memadai. 3. Menerapkan postur yang baik saat duduk dan berolahraga, terutama saat bekerja di depan komputer. 4. Menjaga berat badan dan menerapkan gaya hidup sehat, seperti makan makanan bergizi dan tidak merokok. 5. Menghindari stres dan tidur cukup. 6. Menghindari aktivitas yang membuat seseorang harus duduk terlalu lama. 7. Memakai pakaian yang longgar dan nyaman saat duduk. 8. Memastikan bahwa tempat duduk memiliki dukungan yang baik untuk punggung dan pinggul. Apa risiko yang terjadi jika penyakit angin duduk tidak ditangani dengan cepat? Jika penyakit angin duduk tidak ditangani dengan cepat, beberapa risiko yang dapat terjadi antara lain, 1. Rasa sakit yang semakin memburuk dan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. 2. Masalah kesehatan yang lebih serius seperti hernia,
hernia diskus, atau masalah tulang belakang lainnya. 3. Kehilangan fleksibilitas dan mobilitas yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. 4. Kehilangan produktivitas dan efisiensi kerja, terutama jika seseorang memiliki pekerjaan yang membutuhkan aktivitas fisik yang tinggi. 5. Kerugian finansial karena biaya perawatan kesehatan yang semakin tinggi dan meningkatnya biaya rawat inap. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatasi penyakit angin duduk secepat mungkin agar tidak menimbulkan risiko kesehatan yang lebih serius. Apakah penyakit angin duduk bisa disembuhkan? Ya, penyakit angin duduk bisa disembuhkan dengan beberapa cara. Beberapa pengobatan yang dapat membantu mengatasi penyakit angin duduk antara lain, 1. Terapi pijat dan fisioterapi. 2. Penerapan teknik relaksasi seperti yoga dan meditasi. 3. Pengobatan medis, seperti obat-obatan pereda nyeri dan antiinflamasi. 4. Operasi dalam beberapa kasus yang serius. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan pengobatan yang tepat dan sesuai dengan kondisi kesehatan seseorang. Terapi dan pengobatan yang efektif dapat membantu mengatasi rasa sakit dan memperbaiki kualitas hidup seseorang. Bagaimana cara penanganan penyakit angin duduk secara medis? Berikut adalah beberapa cara penanganan penyakit angin duduk secara medis. 1. Obat-obatan. Dokter mungkin akan meresepkan obat-obatan seperti analgetik, antiinflamasi nonsteroid, NSAID, atau obat relaksan otot untuk mengatasi rasa sakit dan mengurangi inflamasi. 2. Terapi fisik. Terapi fisik seperti pijat, manipulasi tulang belakang, dan fisioterapi dapat membantu mengatasi rasa sakit dan memperbaiki fleksibilitas. 3. Terapi injeksi. Dokter mungkin akan merekomendasikan injeksi steroid untuk membantu mengatasi nyeri dan inflamasi. 4. Operasi. Dalam beberapa kasus, operasi dapat diperlukan untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan penyakit angin duduk. 5. Terapi lain. Terapi lain seperti akupuntur, terapi laser, dan terapi sinar matahari dapat membantu mengatasi rasa sakit dan memperbaiki kondisi kesehatan secara keseluruhan. Ini hanya beberapa cara penanganan penyakit angin duduk secara medis. Sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan pengobatan yang tepat dan sesuai dengan kondisi kesehatan seseorang. Aktivitas apa yang memicu terjadinya penyakit angin duduk? Beberapa aktivitas yang memicu terjadinya penyakit angin duduk antara lain, 1. Berdiri atau duduk terlalu lama, tinggal dalam posisi yang sama selama waktu yang lama dapat memicu penyakit angin duduk. 2. Olahraga atau aktivitas fisik berat. Melakukan olahraga atau aktivitas fisik berat tanpa melakukan pemanasan dan pendinginan yang cukup dapat memicu terjadinya penyakit angin duduk. 3. Stres. Kondisi stres dan tekanan emosional dapat memicu terjadinya penyakit angin duduk. 4. Kebiasaan postur yang buruk, berbaring atau duduk dengan postur yang buruk dapat memicu terjadinya penyakit angin duduk. 5. Obesitas. Menjadi terlalu gemuk dapat membebani tulang belakang dan memicu terjadinya penyakit angin duduk. Itu hanya beberapa faktor yang memicu terjadinya penyakit angin duduk. Melakukan aktivitas dengan cara yang sehat dan menjaga postur yang baik dapat membantu mencegah terjadinya penyakit angin duduk. Makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi orang yang terkena penyakit angin duduk? Berikut adalah beberapa makanan yang sebaiknya dikonsumsi oleh orang yang terkena penyakit angin duduk. 1. Sayuran dan buah-buahan. Makan makanan yang kaya akan vitamin dan mineral, seperti sayuran hijau dan buah-buahan, dapat membantu memperkuat sistem muskuloskeletal dan memperbaiki kesehatan tulang belakang. 2. Ikan. Ikan yang kaya akan asam lemak omega 3, seperti salmon dan tuna, dapat membantu mengurangi inflamasi dan nyeri pada tubuh. 3. Biji-bijian. Konsumsi biji-bijian seperti quinoa, gandum, dan jagung dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi dan memperkuat tulang belakang. 4. Daging tanpa lemak. Daging tanpa lemak, seperti daging ayam atau daging sapi, dapat membantu memenuhi kebutuhan protein dan memperkuat otot dan tulang belakang. 5. Susu dan produk olahannya. Konsumsi produk susu dan olahannya, seperti keju dan yogurt, dapat membantu memenuhi kebutuhan kalsium dan memperkuat tulang belakang. Itu hanya beberapa makanan yang dapat membantu mengatasi gejala penyakit angin duduk. Konsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk memastikan pemenuhan nutrisi yang sesuai dengan kondisi kesehatan seseorang. Makanan apa yang sebaiknya dihindari oleh orang yang terkena penyakit angin duduk?
Berikut adalah beberapa makanan yang sebaiknya dihindari oleh orang yang terkena penyakit angin duduk. 1. Makanan tinggi garam. Garam dapat menyebabkan retensi cairan dan memperburuk gejala penyakit angin duduk, seperti nyeri dan inflamasi. 2. Makanan tinggi lemak jenuh. Lemak jenuh dapat menyebabkan inflamasi dan memperburuk gejala penyakit angin duduk. 3. Makanan tinggi karbohidrat. Konsumsi karbohidrat yang berlebihan, terutama dari makanan yang tinggi gula dan tepung, dapat memperburuk gejala penyakit angin duduk dan menyebabkan obesitas. 4. Alkohol. Konsumsi alkohol dapat memperburuk gejala penyakit angin duduk dan memperlemah tulang belakang. 5. Minuman berkafein. Minuman yang mengandung kafein, seperti kopi dan teh, dapat memperburuk gejala penyakit angin duduk dan menyebabkan nyeri dan tegang pada tulang belakang. Itu hanya beberapa makanan yang dapat memperburuk gejala penyakit angin duduk. Konsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk memastikan pembatasan makanan yang sesuai dengan kondisi kesehatan seseorang. Terapi apa yang bisa membantu mengobati penyakit ini? Ada berbagai macam terapi yang bisa membantu mengobati penyakit ini. Salah satunya adalah terapi lintah di Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit? Anda bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit lebih lengkap di channel SG Toktil. Di mana saya bisa mendapatkan pelayanan terapi lintah? Anda bisa mendapatkan pelayanan terapi lintah dengan biaya sukarela di tempat praktek terapi lintah di Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di mana saya bisa mendapatkan petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas? Petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas bisa Anda lihat di channel SG Toktil. Demikian pertanyaan dan jawaban tentang penyakit angin duduk yang bisa saya sampaikan versi SG Toktil. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Terima kasih telah menonton. Ditunggu komentarnya di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.